Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CPDM HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 461 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Hesekiel pasal 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa masalah atau pergumulan yang tak kunjung usai kerap membuat kita sedih atau merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Pernahkah berpikir tentang satu hal yang lebih besar dalam iman, ketika pergumulan yang melemahkan jiwa, tapi pengharapan tetap menguatkan? Ini jugalah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang percaya. Kalau Allah mencurahkan roh ke atas kaum Israel. Pernyataan ini membuat kita bertumbuh dalam sebuah penglihatan iman, di mana setiap orang mungkin pernah merasakan diejek atau membuat mereka terganggu akibat perilaku orang lain, membuat seseorang tidak lagi merasakan kebaikan Tuhan. Namun satu harapan kita ketika dihadapkan dengan firman Tuhan ini, ada sebuah jaminan ketika terang Allah itu memerdekakan dengan tidak menyembunyikan wajahnya. Pencurahan roh Allah terhadap umatnya dengan hidup di dalam tuntunan roh adalah wujud dari wajah Allah yang terpancar, roh yang membangkitkan dan roh yang membawa kita kembali kepada rencana Allah. Dan tentunya roh itu hidup, dan dia hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang membuat seseorang seringkali tidak merasakan firman Tuhan adalah rasa sakit, rasa di mana belas kasih sangat dibutuhkan, dan Allah menyatakan firman-Nya
belas kasih Tuhan berlaku untuk setiap orang yang mengasihinya. Maukah kamu dikasihi Allah? Mintalah supaya Ia terus menolongmu dan engkau mempunyai harapan di dalam perjalanan hidup dengan tetap menjaga kekudusan dari Allah. Yehezkiel menghadapi itu ketika dia tahu bahwa di tengah perjuangan orang Israel, Allah menginginkan mereka untuk hidup kudus. Ketika Tuhan mempersiapkan mereka untuk hidup kudus, mereka melupakan orientasi yang baik dan benar terhadap Tuhan. Ketika namanya tidak lagi disebut, kuasanya tidak lagi diakui, dan reputasi sebagai pencipta alam tidak lagi dijaga, mereka melecehkan kekudusan dan Allah menjatuhkan hukuman untuk mereka. Namun kasih Allah tetap sama ketika Ia tetap berkata, "Aku tidak menyembunyikan wajah." Di sini ada keterbukaan tangan kepada setiap orang yang ingin datang kepada Tuhan. Menghampirinya adalah cara untuk Allah mau mencurahkan rohnya. Di tengah dunia yang bergejolak, hanya wajah Allah yang dapat memberikan ketenangan. Ia yang setia pada perjanjiannya, Ia yang setia pada penyelamatannya, dan melindungi orang percaya adalah tindakan dan perkataan yang harus menjaga kekudusan Allah. Biarlah kesadaran terhadap kekudusan Allah ini membakar segala kecemaran kita dan mengingatkan kita jauh lebih baik menatap dan mencari wajah Allah, maka semuanya akan ditambahkan dalam perjuangan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami butuh wajah Allah untuk memerdekakan dan memulihkan kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.